Shalom saudara sekalian, hari ini Rabu 12 Maret 2025. Kejadian 24 ayat 49, jadi sekarang apabila kamu mau menunjukkan kasih dan setia kepada tuanku itu, beritahukanlah kepadaku, dan jika tidak, beritahukanlah juga kepadaku, supaya aku tahu entah berpaling ke kanan atau ke kiri. Saudara, saya mau menyambung sedikit renungan kemarin tentang prinsip pertama dalam mencari kehendak Tuhan. Dalam doa, saudara ya, kita harus mencari jawaban sesuai dengan firman Allah. Firman Allah memberikan petunjuk mana yang berkenan kepadanya. Tentu dalam Alkitab tidak diberitahu bagaimana cara mencari pekerjaan yang tepat buat kita, atau bagaimana memilih yang sesuai kehendak Tuhan, satu dari 4 pekerjaan yang ditawarkan kepada kita. Kan Tuhan tidak bicara, ini loh pekerjaanmu, ini loh pekerjaanmu, atau itu. Juga misalnya tentang jodoh kita, misalnya 1 dari 3 pria atau 3 wanita yang sama menariknya, yang mana pilihan Tuhan bagi saya? Ini kan tidak gampang, saudara ya. Tuhan tidak ngomong langsung sama kita. Tapi apa, saudara? Kita minta petunjuk Tuhan, maka Ia memberikan kita hati nurani dan kepekaan yang mana kira-kira yang sesuai, yang tepat dengan doa kita. Ini yang dikatakan dalam Amsal 3:6. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Mengakui Tuhan dalam segala laku artinya punya pengakuan dan sadar penuh bahwa Tuhanlah sebagai pemilik segala sesuatu, termasuk jodoh, termasuk pekerjaan, studi yang tepat bagi saya. Nah, saat mengakui sebenarnya kita sedang memohon Tuhan mantapkan langkah kita untuk terus maju. Untuk pekerjaan kah? Untuk calon pasangan kita kah? Untuk studi apakah? Saudara, itu namanya memohon petunjuk atau tuntunan dari Tuhan. Tetapi ada penggalan kedua Amsal tadi, saudara ya, maka ia akan meluruskan jalanmu. Apa artinya? Kan yang lurus tidak perlu diluruskan lagi oleh Tuhan. Jadi artinya adalah walaupun kita sudah berdoa, meditasi firman-Nya, mencari dengan sungguh-sungguh, bukan tidak sungguh-sungguh, itu pun masih bisa salah. Itu pun bisa tidak tepat atau salah di hadapan Tuhan. Maka karena itu, karena kita sudah menyerahkan semuanya kepada Tuhan sebelumnya di penggalan ayat pertama tadi, di penggalan pertama ayat tadi, saudara ya, maka apa? Dia akan menjaminkan, akan menuntun kita ke jalan yang benar, meluruskannya supaya tidak terus dalam jalan yang salah. Itu yang dikatakan oleh hamba Abraham di sini saat dia mau memastikan apakah memang Ribka yang memang Tuhan pilihkan bagi Ishak. Itu dalam ayat yang saya bacakan tadi, saudara, saya ulang kembali. Jadi sekarang apabila kamu mau menunjukkan kasih dan setia kepada Tuanku itu, beritahukanlah kepadaku. Dan jika tidak, beritahukanlah juga kepadaku, supaya aku tahu entah berpaling ke kanan atau ke kiri. Dia menanti kalimat yang keluar dari mulut Laban dan ayahnya, serta saudara-saudaranya, dan juga pasti mamanya, saudara ya, akan petunjuk dia berpaling ke kanan atau ke kiri, terus atau belok. Saudara, dulu ada seorang jemaat kami yang minta saya doakan untuk suatu usaha yang baru bagi dia, bidangnya juga baru. Jadi dia mau coba, maka kami mengadakan ibadah singkat pembukaan usaha supaya Tuhan pimpin. Mereka juga punya usaha utama yang lainnya, saudara ya. Nah, dalam perjalanan waktu 3 bulan pertama dia beritahu bahwa cukup stabil, saudara ya, usaha ini. Kemudian setelah 6 bulan saya diberitahu bahwa dalam beberapa bulan terakhir kurang baik. Kemudian saya diberitahukan seperti itu. Saya katakan coba doa, mohon petunjuk Tuhan. Saya katakan kepadanya, jangan ragu-ragu menutupnya kalau memang Bapak merasa bukan bidang Bapak dan Tuhan yakinkan itu dalam hatimu. Jangan sampai kerugian semakin besar. Saudara, kemudian setelah 1 tahun Bapak ini ngomong ke saya, tolong pimpin ibadah penutupan usaha. Saudara, Bapak ini juga mengatakan, tidak ada beban Pak, nggak apa-apa, tutup aja kita. Saya malah bersyukur karena Tuhan menunjukkan secepatnya tutup supaya tidak rugi terlalu banyak. Jadi saya melakukan ibadah pembukaan dan ibadah penutupan, saudara ya.
Kalau melihat ini agak lucu, saudara ya. Tetapi Bapak tadi belajar dari firman Tuhan itu. Dia bertanya pada Tuhan dan menyerahkan usahanya kepada Tuhan. Dan setelah setahun dia yakin Tuhan bilang tutup. Itu bukan usahamu, bidangmu. Dan dia dengan senang hati menutupnya, saudara, bukannya. Nah, saudara, hari ini pada waktu engkau memutuskan sesuatu, apakah engkau sudah bertanya sama Tuhan? Nah, saudara, kiranya Tuhan menunjukkan yang terbaik bagi kita. Amin, saudara. Tuhan memberkati sekalian.